Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Elvira Rosa Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas periwayat. Bagian hadis dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kuantitas dan berdasarkan kualitas. Pengklasifikasian hadis dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya, atau berdasarkan kualitas sanad dan matan, atau lain sebagainya. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka, ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis berdasarkan kuantitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata at-tawatur, yang berarti at-tatabu, yaitu yang berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti marwahu adadun katsirun tuhilul adah tawatu'uhum alal kadhib. Artinya, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Kriteria hadis mutawatir. Para ulama hadis menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah: yang pertama, perawi hadis tersebut terdiri dari banyak orang. Sekurang-kurang jumlahnya menurut sebagian ulama hadis adalah 10 orang. Namun ada juga yang berpendapat minimal 4 orang dalam setiap tobaqot, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Thayyib. Kedua, jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat untuk berbuat dusta. Yang terakhir, sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, umpamanya melalui penglihatan atau pendengaran. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Yang dimaksud hadis mutawatir lafzi adalah matawatara lafzuhu wa maknahu, yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Sedangkan mutawatir maknawi, yaitu matawatara maknahu duna lafzihi, hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafadznya. Contoh mutawatir lafzi adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa berbuat dusta terhadapku dengan sengaja, maka berarti ia menyediakan tempatnya di neraka. Hadis diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat. Dan contoh dari hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 100 hadis mengenai mengangkat tangan ketika berdoa, namun dengan lafaz yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing lafaz tidak sampai ke derajat mutawatir, tetapi makna dari keseluruhan lafaz-lafaz tersebut mengacu kepada satu makna, sehingga secara maknawi hadis tersebut adalah mutawatir. Nah, yang kedua yaitu hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khobar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti huwa ma lam yajma' syurutul mutawatir, artinya hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama masyhur. Secara bahasa kata masyhur adalah ism maf'ul dari syahara, yang berarti adz-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah marwahu thalathatun fa'akthar fi kulli tabaqatin ma lam yablughu haddat tawatur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Yang kedua aziz. Aziz menurut bahasa adalah sifat musyabahat dari kata azza ya'isu, yang berarti qalla dan nadara, yaitu sedikit dan jarang. Atau berasal dari kata azza ya'asu, yang berarti qawiya dan ishtadda, yaitu kuat dan sangat. Yang ketiga, gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah sifat musyabahat yang berarti al-munfarid atau al-ba'id an aqribihi, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Gharib menurut istilah ilmu hadis berarti huwa ma yanfaridu biriwayatihi rawin wahid, yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya.
Pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Ditinjau dari segi sanad dan matannya, atau berdasarkan kuat atau lemahnya, hadis terbagi menjadi dua golongan, yaitu hadis makbul dan mardud. Hadis makbul adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat qabul, yaitu syarat untuk dapat diterima sebagai dalil dalam perumusan hukum atau untuk beramal dengannya. Hadis makbul ini terdiri dari hadis sahih dan hasan. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat qabul, dan hadis ini dinamai juga dengan hadis do'if. Yang akan kita bahas pertama yaitu hadis sahih. Sahih secara terminologi adalah lawan dari sakim atau sakit. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis sahih berarti mattasola sanaduhu binaqlil adli ad-dobit an mitrihi ila muntahahu an ghairi syududin wala illatin. Hadis yang berhubungan atau bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit, yang diterimanya dari perawi yang sama kualitasnya dengannya sampai pada akhir sanad, tidak syad dan tidak pula berillat. Contohnya, ma'ahrojahu al-Bukhariyu fi sahihihi qala haddatsana Abdulliha bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Artinya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abd Allah ibnu Yusuf. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik ibnu Syihab dari Muhammad bin Jabar ibnu Mu'im dari ayahnya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah At-Tur pada waktu sholat maghrib. Syarat-syarat agar hadis dapat dikatakan sahih yaitu: yang pertama, sanad hadis tersebut bersambung. Yang kedua, para perawi hadis tersebut adalah adil dan dobit. Yang ketiga, hadis tersebut tidak syad, karena tidak dijumpai hadis lain yang lebih kuat yang berlawanan dengannya. Yang terakhir, tidak terdapat padanya illat. Kemudian hadis hasan. Hasan secara etimologi adalah merupakan sifat musyabahat, yang berarti al-jamal, yaitu indah atau bagus. Sedangkan pengertian hadis hasan menurut istilah ilmu hadis tercakup dalam beberapa definisi seperti berikut. Menurut Al-Tirmidzi, hadis hasan adalah setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta, dan hadis tersebut tidak syad, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Dengan demikian, kriteria hadis hasan ada 5, yaitu: pertama, sanad hadis tersebut harus bersambung. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dobit namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syad, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikot daripadanya. Yang kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Contohnya, ma'ahrojahu at-Tirmidzi qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman at-Tubai an Abi Imran al-Juwaini an Abi Bakrin bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi Bihadrah al-Aduwa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah tahta dhilli suyuf. Artinya diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Sulaiman al-Dabai dari Abi Imran al-Juwaini dari Abu Bakar bin Ibnu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, aku mendengar ayah berkata di hadapan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Yang terakhir adalah hadis do'if. Hadis do'if adalah nama lain hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata do'if secara bahasa adalah lawan dari al-qawi, yang berarti lemah. Pengertiannya menurut istilah ulama hadis adalah huwa kullun haditsin lam yajtami fihi sifatul qubul. Artinya hadis do'if adalah setiap hadis yang tidak terhimpun padanya keseluruhan sifat qabul. Atau menurut sebagian besar ulama hadis adalah huwa lam yajma' sifatus sahih wal hasan. Hadis do'if adalah hadis yang tidak menghimpun sifat sahih dan hasan.
Kriteria hadis dhaif. Yang pertama, terputusnya hubungan antara satu perawi dengan perawi lain di dalam sanad hadis tersebut yang seharusnya bersambungan. Yang kedua, terdapat cacat pada salah satu perawi atau matan dari hadis tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.